Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Kisah Fiktif dan Fakta. Jika Anda menyukai kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk itu, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak kematian Bani, Rohaya nampak murung. Setiap hari dia selalu duduk termenung di tangga ke air sungai Musi. Kasihan Rohaya. Semenjak ditinggal Bani, dia selalu duduk termenung di tanggo. Iyo. Ada rasa empati terhadap sesama, tak kala melihat kondisi Rohaya begitu. Hari berganti minggu, bulan pun berganti tahun, dan Rohaya masih tetap saja duduk termenung di tangga, tanpa bicara dengan siapapun. Pandangannya yang kosong menatap ke arah sungai Musi, menggambarkan bahwa betapa terpukul hatinya ditinggal pergi oleh Bani. Siti, anak satu-satunya, telah beberapa kali membujuk Rohaya agar tidak menghabiskan hari dengan cara duduk termenung di tangga, tapi tidak berhasil. Beberapa kerabat dan juga tetangga yang ikut membujuknya juga mengalami hal yang serupa. Sikap Rohaya yang tak mau berbicara serta berpegang kuat di tangga tak kala dipaksa dibawa pulang membuat semua upaya mengalami kebuntuan. Caknya dapat banyak terus kau mancing. Sepertinya kau dapat banyak terus mancing. Alhamdulillah Wan, lumayan untuk lauk. Mancing di mana? Di Tanjung Napa Licin. Oh Idin, Bani nian kau. Kata wong di situ tuh angker. Banyak yang mati tenggelam di sana. Oh Idin, berani banget kamu. Kata orang di sana angker. Banyak yang mati tenggelam di sana. Kau masih baik percaya Wan. Buktinya aku baik-baik. Kamu masih saja percaya Wan. Buktinya saya baik-baik saja. Yolah, kalau cak itu besok aku melok ya. Oke kalau begitu, besok saya ikut. Udin dan Marwan pun sepakat. Besok jika tidak ada halangan, mereka akan pergi memancing ke Napa Licin itu. Konon katanya, tempat itu telah banyak memakan korban jiwa. Beberapa orang mati tenggelam di sana. Keesokan harinya, di awal pagi menjadi waktu terbaik pilihan Udin dan Marwan. Memang ketika matahari mulai terbit, akan mengubah suhu air. Dengan begitu, ikan-ikan lapar akan bermunculan. Sesuai janji yang telah disepakati, pagi-pagi sekali, Udin dan Marwan pergi memancing ke Napa Licin yang berada tak jauh di hulu desa. Mereka ke sana mengendarai perahu, lengkap dengan sepasang dayung yang juga terbuat dari bahan kayu. Selang beberapa puluh menit, akhirnya Udin dan Marwan tiba di sebuah belokan sungai yang arusnya relatif pelan. Tidak jauh dari belokan itu terdapat sebuah lubuk dengan kondisi air yang tenang. Lubuk itu memiliki kedalaman hingga 4 kali tinggi orang dewasa. Tempatnya juga paling dalam dibandingkan lainnya. Di sanalah rencananya mereka akan memancing. Nah, disikaklah aku mancing dapat banyak tuh. Disinilah saya memancing dapat banyak tuh. Oh, di lubuk kak, rupanya kau mancing tuh. Oh, di lubuk ini rupanya kamu memancing. Mereka memarkirkan perahu dan mengikatnya di sebuah dahan pohon tumbang yang separuh batangnya tenggelam dan separuh lagi masih timbul. Setelah mengikat perahu, keduanya mulai sibuk mengeluarkan joran pancing. Oi Din, alang kebanyak nih pula umpan kau tuh. Apa-apa wae dalam plastik tuh, alang kebesarnya. Oi Din, alang kebanyaknya umpan yang kau bawa. Apa-apa saja di dalam plastik itu. Nah, kau jingok ya, aku mengeluarkannya galau. Kau lihat, saya akan mengeluarkannya. Ada empe-empe, ada bakwan,
ada pulau sosis, ini juga ada mie goreng, ada pempek, bakwan, sosis dan mie goreng. Marwan mengernyitkan dahi tak kalah mendengar dan melihat umpan yang Udin bawa. Kau tuh tak mancing, ngapa nak makan gorengan? Segala macam makanan kau bawa. Kau itu mau mancing apa makan gorengan? Segala macam makanan kau bawa. Oi Wan, ikan mah ini hari itu lagerot, dak galak lagi makan cacing macam umpan kau tuh. Ikan zaman sekarang sudah canggih, nggak mau lagi makan cacing. Ay madai Din, kaki kau tuh nak ngolah ke baik. Kamu pasti sedang mengerjaiku saja. Nah, kau tak percaya? Aku dapat banyak kemarin tuh. Makai umpan inilah. Kamu tidak percaya? Saya kemarin dapat banyak pakai umpan ini. Dak percaya aku. Saya nggak percaya. Dak percaya ujar Udin yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Marwan. Jingok galah. Nggak percaya ya? Baik, lihatlah. Udin mengaitkan salah satu umpannya di kail pancing. Kali ini pilihannya mie goreng. Kemudian mulai melempar pancing ke dalam lubuk itu. Beberapa menit berlalu, apa yang Udin katakan tidak terjadi. Malah Marwanlah yang mendapatkan 1 ekor lumajang yang berukuran lumayan besar. Nah, akulah dapat, kaunya belum. Aku sudah dapat, tapi kamu kok belum. Woi kagi, sabarlah dulu. Nanti sabarlah dulu. Iwak lumajang, mantap. Hai kau tuh ngampuk nian. Payo ikan, tangkap ke pulau pancing nih. Supaya Marwan tidak besok wajah. Pamer. Ayo ikan, sambarlah umpannya. Biar Marwan enggak sombong. Namun sepertinya rezeki tidak berpihak. Sampai matahari mulai meninggi, keduanya tak kunjung mendapatkan ikan. Hanya 1 ekor yang didapatkan Marwan pagi tadi saja. Din, kita makan dulu. Habis itu pindah lokasi. Kita mancing dekat pusaran air itu baik. Din, kita makan siang dulu. Sesudah itu kita pindah lokasi ke pusaran air itu saja. Udin setuju dengan usulan Marwan. Seberes makan siang, mereka pindah ke lokasi pusaran air di belokan sungai. Dari belokan itu, rumah-rumah warga sudah terlihat di kejauhan. Lokasinya memang berada di hulu, namun tak jauh dari desa. Lagi-lagi hasilnya tetap sama. Hari sudah mulai menggelap. Mereka masih belum mendapatkan tambahan ikan apapun. Hingga tak terasa, hari mulai sore. Suara azan maghrib sayup-sayup mulai terdengar dari kejauhan. Pada saat itulah kail pancing Udin dan Marwan tiba-tiba disambar ikan. Pada saat itulah kail pancing Udin dan Marwan tiba-tiba disambar ikan. Nah, lanak maghrib baru ada iwaknya. Sungguh disayangkan, bukannya mendapatkan ikan, kail pancing Udin malah tersangkut ke dalam sungai. Wan, kau pegang jalan pancing aku nih. Wan, kamu pegang jalan pancing saya. Lah, kau dewek nak kemana? Kamu mau kemana? Aku nak nyelam, melepas ke pancing tuna. Mana tahu masih ada iwaknya. Saya mau menyelam, melepaskan kail pancing yang tersangkut. Mana tahu masih ada ikannya. Udin pun terjun ke dalam sungai. Setelah meyakini lokasi kail yang tersangkut, ia pun mengambil napas panjang kemudian menyelam. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Udin masih kuat dalam urusan menyelam. Karena masa mudanya dulu sering ikut orang merambang. Sudah hampir 15 menit Udin menyelam, tapi belum juga keluar dari dalam air. Udin ini hebat nian kalau urusan nyelam. Lah 15 menit belum juga keluar. Salut aku. Udin ini memang hebat kalau urusan menyelam. Sudah 15 menit dia belum juga keluar dari dalam air. Saya salut.
Marwan mulai panik. Beberapa puluh menit berlalu, Udin belum juga keluar dari dalam air. Din, Udin, alangkah lamunyo, hari nak maghrib. Din, Udin, alangkah lamanya, hari sudah hampir maghrib. Seolah mendengar, beberapa menit kemudian Udin keluar dari dalam air. Dia nampak kewalahan, seperti sedang berjibaku melawan sesuatu yang terus menariknya ke dalam air. Beruntung dengan sigap Marwan menarik tangannya, dan Udin pun bisa segera keluar dari dalam air. Kau tadi ngapo? Tadi kamu kenapa? Wan, kita langsung balik bae. Wan, kita langsung pulang saja. Tanpa menunggu jawaban dari Marwan, Udin segera melepaskan tali perahu yang diikat di kayu tumbang tadi. Kemudian segera mendayung menuju pulang. Setelah sudah sampai di batang kayu yang mengapung, tempat mandi yang terbuat dari beberapa kayu disusun sejajar, barulah Udin bercerita. Wan, tahu tidak? Tadi tuh pas di dalam banyu ada yang narik kaki aku. Untung baik kau cepat nolong. Kalau tidak, mungkin akulah mati tenggelam, habis napas. Wan, tahu nggak? Tadi saat di dalam air ada yang menarik kaki saya. Untung kamu cepat menolong. Kalau tidak, mungkin saya sudah mati tenggelam karena kehabisan napas. Udin pun bercerita. Katanya saat ingin melepaskan kail pancing tersangkut yang masih ada ikannya itu, ada sebuah tangan memegangi kaki dan ingin menarik tubuhnya ke dasar sungai. Karena hampir kehabisan napas, ia memberi perlawanan dengan cara menerjang-nerjang. Hingga sedikit demi sedikit ia mulai naik ke permukaan. Beruntung dengan sigap, Marwan menariknya. Tangan? Kalau buaya tidak? Bukannya tangan? Mungkin buaya bukan tangan. Sebuah tangan di dalam air terbilang aneh dan tidak masuk akal bagi Marwan. Wan, kalau buaya, aku pastilah dicabik-cabiknya. Kurasa bukan. Soalnya buaya itu hidup di banyu dangkal. Kalau buaya, saya pasti sudah dicabik-cabiknya. Saya rasa bukan, soalnya buaya hidup di perairan dangkal. Jadi, apa dia yang narik kaki kau tuh? Jadi, makhluk apa yang menarik kaki kamu itu? Entahlah, yang jelas tangannya berbulu, berlendir licin. Entahlah, yang jelas tangannya berbulu dan berlendir licin. Seolah menjadi misteri tak terungkap. Keduanya kemudian pulang ke rumah masing-masing setelah membagi dua ikan hasil tangkapan Marwan yang hanya seekor itu. Malamnya saat sedang bermain gaplek di depan rumah warung Haji Bidin, Udin bercerita kejadian itu kepada beberapa temannya. Kebetulan kakak Haji Bidin yang bernama Haji Soleh, yang berprofesi sebagai sejarawan kota Palembang dan saat ini sedang berada di desa, mendengar cerita yang dialami Udin tadi sore. Ini menjadi pelajaran penting untuk semua warga yang suka mancing. Kalau tersangkut, biarkan saja. Pancingnya ditinggal saja atau tali pancing diputus. Dan segera beranjak, pergi dari situ. Jangan coba-coba untuk mengangkat kail. Itu jebakan dari hantu banyu, katanya yang ikut berpartisipasi dalam obrolan itu. Semua yang berada di depan warung Haji Bidin saat itu cukup terkejut mendengar pemaparan Haji Soleh. Saat azan maghrib, kail pancing tiba-tiba akan dikerumuni banyak ikan. Kemudian saat ditarik, pancingnya tersangkut. Iyo nian. Iya betul, potong Udin. Jika ingin selamat, segera meninggalkan tempat tersebut. Karena jika mencoba mendekati kail pancing, hantu banyu akan memegang kaki korban dan menyeretnya ke dalam sungai Musi hingga tenggelam. Persis sekali dengan kejadian yang saya alami, pungkas Udin. Tapi untuk apa dia ngambil manusia, Pak Haji? Tanya Mengkomar yang juga kebetulan sedang berada di sana. Semua orang yang berada di sana mulai serius dan berfokus menanti penjelasan Haji Soleh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.